Hari ini, Amel memutuskan untuk pergi ke kota untuk mengadu nasib. Tujuan utamanya hanya satu, mengubah nasib agar menjadi lebih baik. Ma, Amel pamit. Kamu yakin sayang, di sana kamu sama siapa? Tanya Mama Ratna, mamanya Amel. Amel yakin Ma, Amel gak mau nyusahin Mama terus, apalagi sekarang Bapak sering sakit-sakitan. Izinin Amel pergi ya, Ma. Kalau itu memang sudah keputusan kamu, Mama gak bisa larang. Pergilah dan hati-hati ya, jaga diri. Hidup di kota itu keras sayang. Ucap Mama Ratna. Itulah yang buat Amel pengen pergi ke kota buat belajar mandiri aja. Amel pasti bisa jaga diri kok. Ma, itu mobil travelnya udah datang, Amel berangkat dulu ya. Pamit Amel. Hati-hati Mel, Mama sama Bapak cuma bisa doain aja. Kalau udah nyampe segera kabarin ya, biar Mama gak khawatir. Peringat Mama Ratna. Amel menganggukkan kepalanya, dia memeluk mamanya erat sebelum pergi. Hati-hati di sana, jaga diri ya, lagi-lagi, Amel hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Amel melerai pelukannya, lalu masuk ke dalam mobil travel yang hari ini akan mengantarnya untuk mengubah hidup. Neng, di sana udah punya kenalan belum? Tanya supir travel karena mereka memang sudah mengenal, karena supir travelnya masih orang sini. Belum Pak. Bapak punya kenalan pemilik kontrakan, kali aja di sana Neng mau ngontrak. Ya jelas ngontrak dong Pak, terus kalau gak ngontrak aku tidur di mana? Jawab Amel. Nanti Bapak antar ke sana, sekalian dititipin. Wah, makasih ya Pak. Sama-sama. Jawab Pak Supir. Setelah itu tak ada lagi pembicaraan, mereka sama-sama hanyut dalam pikirannya sendiri. Hingga suara ponsel yang berbunyi nyaring, membuat lamunan mereka buyar. Amel merogoh sakunya mengambil ponselnya, dan melihat siapa yang menelponnya. Arkan. Ngapain sih teleponin mulu nih cowok, ngeselin. Gerutu Amel, Arkan adalah teman baik Amel dari kecil. Halo, ada apa? Tanya Amel. Kamu kemana? Aku ke rumah, tapi katanya kamu udah pergi ke kota, ngapain Mel? Aku mau nyari kerja, kan aku dah pernah bilang sama kamu. Jawab Amelia. Kenapa gak ngasih tahu kalau berangkatnya hari ini, Amel? Tanya Arkan di seberang telepon dengan suara khawatir. Maafin Amel ya Arkan, Amel cuma gak mau ganggu aja. Udah ya, aku lagi di jalan. Tapi sambungan teleponnya diputus sepihak oleh Amel. Dia tahu Arkan baik padanya tapi tidak dengan orang tuanya. Meskipun mereka berteman sudah dari kecil, tapi tak sekalipun orang tua Arkan memperlakukannya dengan baik. Mereka selalu sinis pada Amel hanya karena Amel anak dari seorang petani. Flashback on. Sepasang anak manusia itu tengah duduk bersama di saung yang terletak di dekat sawah. Mereka sedang mengobrol layaknya seorang teman, karena memang faktanya mereka hanya berteman tak lebih. Atau mungkin Atmeda yang mengharapkan hubungan lebih, tapi yang satunya tak peka. Amel tertawa mendengar candaan dari sahabatnya, Arkan. Dia memang selalu bisa membuat moodnya kembali baik. Kan, aku pengen cerita boleh gak? Boleh dong, cerita aja kita kan teman. Jawab Arkan. Aku mau cari kerja ke kota. Apa? Kenapa? Kamu kan udah kerja di sini di pabrik kerupuk. Tanya Arkan. Gak apa-apa sih, rasanya gak cukup aja. Lagipun aku bosan. Ya udah, kamu tunggu aku ngundurin diri dulu dari pabriknya Mama, terus kita pergi ke kota bareng-bareng ya. Tawar Arkan, ya orang tua Arkan mempunyai pabrik teh. Apa Mama kamu gak bakalan marah? Tanya Amelia,
Dia tahu bagaimana kerasnya orang tua Arkan. Enggak kok. Jangan maksain diri hanya demi aku, kan? Kamu gak perlu lakuin itu, aku bisa jaga diri kok nanti. Ucap Amelia, dia tak mau terlibat masalah lagi karena Arkan. Aku gak maksain diri, ini kemauan aku sendiri kok. Udah ya, gak usah dipikirin. Arkan mengusap puncak kepala Amelia. Banyak yang menyangka kalau mereka adalah sepasang kekasih, tapi nyatanya mereka hanya teman tak lebih. Arkan memang beberapa kali menyatakan perasaannya pada gadis cantik yang menjadi teman baiknya itu, tapi Amel tak pernah menjawab ungkapan cintanya. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing, tapi besoknya rumah Amel riuh karena teriakan dari seorang wanita parubaya, yang marah-marah entah karena alasan apa. Keluar kau gadis sialan, teriaknya dengan emosi yang menggebu. Amel yang sedang memasak di dapur segera keluar rumah dan menghampiri ibu parubaya itu. Tanpa disangka, tamparan melayang ke pipi kanan Amelia, hingga membuat Amel terhuyung ke samping, pipinya terasa panas dan pedih. Ibu ini apa-apaan sih? Ini semua gak ada sangkut pautnya sama Amel. Bella Arkan, ya wanita parubaya itu adalah ibunya Arkan. Diam Arkan, kau gadis yang sudah mempengaruhi anakku agar keluar dari pabrikku dan mengikutimu ke kota kan. Amel menatap ibu Arkan dengan sendu, matanya berkaca-kaca. Kesalahan apa sebenarnya yang membuat ibunya Arkan begitu membencinya? Jawab, jangan diam saja. Kau gadis miskin tak tahu diri, maunya berteman dengan anak orang kaya agar bisa kau porotikan hah? Aku sudah hafal dengan gadis semacam kau. Ucapnya berteriak, hingga mengundang perhatian warga lain. Cukup tante, saya rasa ini sudah sangat keterlaluan. Selama ini saya diam karena saya menghormati tante sebagai orang tua teman saya. Tapi sekarang membuktikan kalau tante tak lebih dari sekedar orang tua egois. Apa alasan tante menamparkan saya? Apa saya punya kesalahan fatal, atau karena berteman dengan Arkan adalah kesalahan? Kalau begitu bilang pada anak tante agar jangan menemui saya lagi. Lagipun saya tak punya niat apapun, saya berteman dengan Arkan tulus. Kenapa tante tak menyukai pertemanan kami? Apa karena aku miskin? Ini bukan keinginanku, tapi takdir yang membuat aku begini. Lalu apa salahku sebenarnya? Ucap Amelia, dengan air mata yang mengalir deras meluncur bebas dari kedua matanya. Sudah cukup saya merasa terhina tante. Saya memang gadis miskin yang hanya ingin berteman dengan anak tante. Tapi jika itu memang kesalahan, baik saya tak akan pernah berhubungan apapun lagi dengan anak tante. Itu janji saya. Amel. Cukup Arkan, dari awal aku sudah bilang pertemanan kita takkan berjalan baik selama ibumu suka memandang orang dari hartanya bukan dari hatinya. Pergilah Arkan, dan jangan menemui aku lagi. Aku mohon, aku tak mau punya masalah apapun. Aku kecewa, hatiku sakit. Carilah dan bertemanlah dengan orang lain yang sederajat denganmu, jangan denganku. Amel masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya rapat. Dia sangat merasa sakit saat ini, dia butuh ketenangan. Dia ingin sendiri saja saat ini. Disinilah Amel saat ini, berdiri menatap bangunan tinggi nan megah yang akan dia datangi hari ini. Dia akan mencoba melamar pekerjaan sebagai OG, karena tak mungkin yang lain mengingat dia hanya lulusan SMA. Dengan langkah mantap, Amel melangkah masuk ke dalam kantor yang sangat besar itu. Tapi karena tak memperhatikan langkahnya, dia malah menabrak dada bidang seseorang hingga memantul dan hampir saja terjatuh ke belakang jika saja tangan kekar menahan bobot tubuhnya. Amel membuka matanya, dia membulatkan matanya saat tatapan matanya bertemu dengan sorot mata tajam dengan iris yang hitam legam. Bangunlah, aku punya banyak urusan. Ucapnya datar.
Amelia menegakkan kembali tubuhnya. Lagi-lagi dia terpana saat melihat wajah tampan pria yang sudah menolongnya sekaligus pria yang dia tabrak karena kurang hati-hati. Maafkan saya Tuan, saya tak melihat Anda tadi. Kau bekerja di bagian mana? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tanya pria tampan itu. Saya baru akan melamar pekerjaan di sini Tuan. Lulusan apa? Tanyanya lagi. SMA Tuan. Jawab Amel lirih. Maaf tapi di sini hanya ada lowongan sebagai OG, Nona. Ucap pria yang satunya. Dari tadi dia hanya berdiri kaku di samping pria tampan yang nampak sangat mendominasi itu. Saya tak masalah Tuan, apapun itu saya bersedia selama itu pekerjaan yang benar. Jawab Amelia dengan senyum manisnya. Dek. Pria itu tertegun saat melihat senyuman manis yang tersungging dari kedua sudut bibir gadis itu. Dia nampak sederhana hanya memakai kemeja putih polos dan rok span selutut. Dengan sepatu pentopel, tapi dia sangat terlihat menarik. Antarkan dia ke ruang interview Roy, aku akan menunggu di mobil. Perintah pria itu datar dan melenggang pergi keluar dengan langkah tegapnya. Amelia menatap punggung pria itu, selain tampan dia sangat dingin dan terkesan sangat kaku. Mari saya antar, Nona. Nama saya Roy Aditya, panggil saja Roy. Tawar Roy, selaku asisten pribadi pria itu. Amelia mengangguk dan mengekor di belakang pria yang mengaku bernama Roy itu. Hingga mereka sampai di bangku yang berderet dan beberapa wanita muda yang sedang mengantri dengan berbagai macam jabatan yang mereka incar. Amelia merasa sangat malu. Pakaian sangat sederhana berbeda jauh dengan para gadis yang sudah lebih dulu di sana. Tugas saya selesai, saya pamit. Semoga mendapat hasil yang terbaik. Ucap Roy, lalu undur diri dari hadapan Amelia. Amelia menghela nafasnya berat, lalu duduk di kursi yang masih kosong. Hai, kau melamar menjadi apa? Tanya seorang gadis yang duduk di samping Amel. Aku tak tahu, mungkin jadi OG. Aku hanya lulusan SMA. Jawab Amelia dengan senyuman simpulnya. Kita sama, aku juga hanya lulusan SMA. Namaku Rena. Amelia, ucap Amel dan menjabat tangan Rena. Semoga kedepannya kita bisa berteman ya. Amel hanya mengangguk, ini baru pertama kalinya ada orang yang langsung akrab dengannya, padahal baru pertama kali bertemu, dan itu pun secara tak sengaja. Di dalam mobil, pria itu tengah melamun dan anehnya dia malah membayangkan senyum gadis ceroboh yang menabraknya tadi, bahkan saking terpananya dia sampai lupa menanyakan namanya siapa. Dia gadis yang sangat sederhana sepertinya, tapi itu tak mengurangi pesonanya. Wajah cantik, putih bersih dan mulus, senyumnya manis, hidung mancung dan bibir mungil yang dipoles sedikit lipstik berwarna merah muda. Gadis yang manis. Gumam pria itu. Siapa yang manis Tuan? Tanya Roy, saking asiknya melamunkan gadis asing itu, dia bahkan tak menyadari kedatangan asistennya itu. Kau membuatku terkejut sialan. Cepat kita harus pergi sebelum wanita bulat itu datang. Dia memberi perintah, dan Roy segera melaksanakan perintah bos besarnya itu. Di dalam kantor, Amelia dan Rena sedang tertawa bahagia karena keduanya diterima bekerja di kantor ini, walau hanya sebagai OG. Ye, akhirnya aku punya teman. Ucap Rena. Aku juga, di sini aku sendirian tak tahu apapun. Aku juga merantau untuk mengadu nasib di sini, Mel. Yuk semangat, kita punya tujuan masing-masing kan, ayo kita wujudkan tujuan itu. Ajak Rena. Iya Rena, terima kasih. Kamu ini terlalu formal, bisakah bicara seperti teman pada umumnya?
Tanya Rena. Aku belum bisa Ren, aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Baiklah, ayo kita keluar. Besok kita mulai bekerja, training maksudnya. Ucap Rena, kedua gadis itu pun pergi keluar kantor dengan saling bergandengan tangan. Permisi Nona, panggil seseorang dari belakang, membuat kedua gadis itu menoleh bersamaan. Kamu Amelia kan? Iya, maaf ada apa ya? Tanya Amel gugup, saat pria itu menyunggingkan senyuman manisnya. Saya Rivaldi, resepsionis di sini. Maaf, bisakah saya meminta nomor ponsel Anda, Nona? Untuk apa? Tanya Amel, sedangkan Rena hanya menyimak. Hanya ingin berteman dan mendekatkan diri saja. Jawabnya santai, sebenarnya Amel muak dengan pria yang tiba-tiba meminta nomor ponsel padahal baru saja bertemu. Dia juga bukan tipe wanita yang mengumbar nomor ponsel. Maaf Kak, saya tidak punya ponsel. Jawab Amel ngasal. Sayang sekali, baiklah kalau begitu. Ucap Rival dengan lesu. Saya permisi dulu Kak, selamat siang. Amel langsung menarik tangan sahabatnya, Rena, agar segera pergi dari sana. Kenapa gak dikasih aja sih Mel? Enggak apalagi cuma buat modus. Aku gak suka. Jawab Amel. Kamu emang cantik banget sih, aku saja sampai melongo saat pertama kali lihat kamu tadi. Yang namanya perempuan di mana-mana juga cantik Rena, kamu juga cantik kok. Malah ada nilai plusnya, kamu ramah dan mudah akrab. Ucap Amel. Tukeran nomor ponsel dong. Mereka pun bertukar nomor ponsel, setelah itu mereka pulang kembali ke kosan masing-masing. Amel sampai di rumah saat hari sudah mulai gelap, dia langsung membersihkan tubuhnya dan segera tidur. Esok hari pasti sangat melelahkan apalagi besok adalah hari pertamanya bekerja sebagai karyawan training. Mama, Bapak, aku janji bakal bikin kalian bangga. Meski kerjaan aku cuma oge, tapi aku yakin suatu hari akan membuat keadaan kita berubah. Tak butuh waktu lama, Amel terlelap di kosan yang sempit. Hanya ada satu kamar tidur, dan kamar mandi di bagian belakangnya. Tapi tak apa, cukup kalau hanya untuk ditinggali sendiri sebagai tempatnya beristirahat dari aktivitas yang melelahkan di siang harinya.